Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Kubatmekar dan biasanya Kibal Faik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Idah, yaitu Afaraitul Bariyah yang bab 9. Dan yang pertama-tama kita lanjutkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini yang telah menemukan saya dari zaman gelap sampai zaman terang benderang seperti ini. Dan yang terhormat pula Bendi Fumida serta pengasuh Pondok Superkam Laroi Bahida serta anak-anaknya, yaitu Mas Awa, Mas Amir, Miria, Mila, dan Zahra. Dan yang telah mendidik saya guru-guru yang ada di MTS Al-Quran Laroi Bahanifida yang telah mendidik saya sampai pintar, lumayan pintar ya. Dan yang saya cintai keluarga-keluarga saya yang ada di rumah, semoga sehat selalu, terhindar dari mikro dan corona, dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Nah, dan tidak lupa serta teman-teman saya, saudara-saudara saya, teman-teman kita, dan tetangga-tetangga kita. Dan seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang Qaidah, yaitu Afaraitul Bariyah bab yang ke-9. Nah, di sini menjelaskan tentang yang diam tidak dapat dianggap bicara. Nah, pokoknya ada kaidah yang berkata, yaitu la yusabu ila sakibin qaulun, yang berarti yang tidak berbicara, yang diam tidak dianggap berbicara. Pokoknya orang yang diam berarti tidak dianggap berbicara. Kayak ada contohnya itu, seorang gadis harus tidak menolak jika dikawinkan dan mengizinkan untuk dinikahi. Nah, misalnya aku sama temen, kayak apa? Misalnya ada orang cewek terus ada orang cowok ingin menikah. Nah, lalu si cewek atau si cowok harus menerima untuk diajak menikah dan tidak menolak karena ingin diajak menikah. Nah, lalu ada pula yaitu contohnya jika seorang jika seseorang tidak bersumpah dan dia hanya diam, dia dianggap tidak berani. Kayak misalnya ada dua orang, ini satu pencuri, satu yang dicuri. Nah, lalu si yang dicuri ini ingin mengajak untuk bersumpah. Nah, lalu si yang diajak bersumpah ini tidak berani karena dia mengaku dia salah dan dia tidak berani sumpah demi Allah saya tidak mencuri. Nah, dia tidak berani bilang begitu, berarti dia dianggap tidak berani dan tertuduh untuk mencuri. Nah, lalu ganti kopi ya. Lalu setelah dia dianggap, berarti itulah pencurinya. Berarti jika Anda ada yang tercuri, maka ajaklah orang pencuri itu untuk bersumpah, maka dia tidak akan berani. Dan jika ia berani, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus ada pula contohnya, yaitu orang kafir mengikatkan perjanjian dengan kita dan dia tidak berani dan hanya diam, berarti dia dianggap sama saja, yaitu melanggar. Nah, misalnya orang kafir diajak bersumpah untuk sama kita, orang muslim bersumpah agar dia tidak kafir lagi. Nah, lalu dia berani bersumpah, sumpah saya akan melaksanakan perintah Tuhan. Nah, lalu seorang kafir ini sudah bilang begitu. Nah, lalu orang Islamnya sudah percaya. Nah, lalu tetapi orang-orang kafir itu tetap tidak melakukannya. Nah, berarti orang-orang kafir itu dianggap melanggar sumpah itu. Lalu ada pula yaitu contohnya
yaitu ada jika majikannya harus mengganti jika hamba sahaya atau pembantunya itu merusakkan barang. Nah, itu harus diganti oleh majikan. Misalnya saya punya pembantu. Nah, pembantu itu merusakkan barang, misalnya merusakkan kaca. Nah, lalu majikannya lah yang harus menggantinya. Kayak ya kan punya hewan peliharaan juga begitu ya. Nah, juga punya pembantu manusia juga sama seperti hewan, yaitu majikannya yang mengganti karena mungkin pembantunya itu kurang mampu. Nah, maka dibayarkan oleh majikannya. Lalu ada pula contoh, yaitu jika murid sedang membacakan atau menjelaskan, nah gurunya hanya diam dan mendengarkan, maka guru menganggap bacaan itu benar. Nah, misalnya aku lagi duduk mainan, seret. Nah, lalu gurunya itu manggil aku di depan, seret dulu baca apa yang dijelaskan lagi. Nah, kayak sekarang lagi baca yang dijelaskan. Nah, lalu mereka itu gurunya itu hanya diam dan mendengarkan, maka bacaan itu dianggap benar. Kayak kalian ya sedang mendengarkan aku. Nah, maka kamu akan mendengarkan aku itu benar. Jika salah ya mohon maaf. Nah, lalu di contoh yang terakhir ini ada jika teman membuli, nah teman satunya hanya diam dan melarang untuk membuli, maka temannya itu masih mempunyai akhlak dan mempunyai pikiran karena membuli itu tidak baik. Nah, misalnya aku ada temanku ya, aku sedang bully, seret mendatas-datasi. Nah, lalu si teman satunya itu hanya diam dan melarang saya, seret mendiamkan saya, menasihati saya agar tidak membuli. Nah, lalu itu orang yang misalkan itu mempunyai etika, nah mempunyai akhlak juga, mempunyai pikiran dan pokoknya mempunyailah semuanya. Nah, lalu anak itu dianggap orang-orang yang baik. Nah, yang membuli itu kayak saya yang membuli, nah itu orang-orang yang tidak baik, dan yang dibuli semoga dia sehat walafiat. Lalu mungkin cukup sekian presentasi kaidah kaidah, yaitu kitab Al-Faraidul Bariyah. Nah, bab yang ke-9 ini. Nah, mungkin jika kurang paham mohon maafkan saya karena saya masih belajar. Talib wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.